Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa PGSD semuanya. Bertemu lagi bersama saya Asep Iqbal, dosen Anda pada mata kuliah PKN SD. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dimanapun Anda sekalian berada ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah mengumpulkan tugas proyeknya, ya ini video mengenai implementasi suatu model dalam pembelajaran PKN. Jadi sampai saat ini saya masih masih menilai karya teman-teman sekalian. Yang keduanya juga masih banyak beberapa yang belum mengumpulkan. Jadi silakan yang belum mengumpulkan untuk segera mengumpulkan, meskipun terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak mengumpulkan sama sekali. Kemudian saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saya menyelenggarakan kuliah ini secara daring melalui video pembelajaran ini dikarenakan saya dosen di PPKN dan cukup banyak mengajar mata kuliah di luar prodi begitu. Jadi semoga teman-teman bisa memahami keterbatasan saya sebagai manusia yang tidak bisa begitu banyak mengajar, jadi mohon maaf tentu tidak maksimal kita belajar seperti ini. Nah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian jika kurang maksimal dalam pemberian materi dan sebagainya. Tapi yang jelas semoga teman-teman bisa belajar dengan baik dengan ruang yang saya berikan untuk berkreativitas. Kemudian teman-teman sekalian, dari video yang teman-teman buat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa yang pertama, pada saat ini, pada hari ini kita telah masuk ke dalam suatu era di mana teman-teman mengajar SD setelah lulus nanti 2-3 tahun yang akan datang, artinya teman-teman tuh mengajar generasi yang lahir tahun 2018, 19 atau 2020 begitu. Yang mana mereka semua adalah generasi alpha. Generasi alpha tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan teman-teman sebagai generasi Z, dengan saya selaku generasi Y. Nah, jadi yang pertama yang harus kita pahami dalam pembelajaran PKN SD adalah memahami terlebih dahulu karakteristik dari para peserta didik yang akan kita bimbing, yang akan kita ajar. Mereka adalah generasi alpha. Tentu berbeda dengan teman-teman. Teman-teman pun mungkin diajar oleh saya, kok beda begitu? Karena kita beda generasi. Saya generasi milenial, generasi Y, teman-teman generasi Z. Yang akan teman-teman ajar di SD nanti adalah generasi alpha. Jadi silahkan teman-teman pelajari lagi karakteristik generasi alpha, sehingga itu akan mempengaruhi cara teman-teman untuk memilih strategi, menerapkan model pembelajaran, dan juga memilih perangkat serta media pembelajaran. Tentu akan berbeda begitu pembelajarannya. Mereka lebih menyenangi apa, lebih mudah memahami sesuatu dengan cara apa, itu tentu akan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi hemat saya sangat penting untuk kita semua lebih memahami terlebih dahulu mengenai karakteristik dari generasi alpha. Yang kemudian yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian bahwa kita sudah masuk ke abad 21. Sudah masuk ke abad 21 di mana ada 4 kecerdasan, ada 4 kompetensi yang harus dikembangkan oleh kita sekalian di abad ke-21 ini, yang kita sebut dengan 4C di situ. Apa saja 4C itu? Yang pertama adalah communication atau komunikasi. Kemampuan berkomunikasi kita itu sangat penting. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar masih menjadi perhatian untuk kita sekalian. Termasuk kita memiliki kemampuan berbahasa asing, termasuk bahasa Inggris. Jadi itu sangat penting teman-teman sekalian para mahasiswa PGSD untuk sedikit banyak menguasai bahasa Inggris, karena kita menghadapi generasi alpha yang mereka itu teknologi native gitu ya, digital native sejak lahir, yang mana bahasa pemrograman itu rata-rata bahasa Inggris, dan kita
akan menjadikan bahasa Inggris sebetulnya sesuatu istilah-istilah yang biasa kita akan hadapi di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa kita harus menguasai C yang kedua gitu, yaitu collaboration, berkolaborasi. Di beberapa video yang saya lihat ada yang di situ kurang berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain sehingga videonya di situ kurang maksimal. Ada juga yang sudah all out di situ, berkolaborasi dengan teman-teman sekelasnya begitu ya, dengan teman-teman seangkatannya untuk mempraktekkan model atau strategi belajar dari teman-teman itu. Jadi kemampuan berkolaborasi itu diberikan dalam proyek ini agar teman-teman nanti setelah selesai kuliah kemudian mengajar itu menjadikan kolaborasi itu sebagai sesuatu komponen ataupun kemampuan yang harus dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan teman-teman sebagai guru. Yang ketiga adalah critical thinking and problem solving. Nah, jadi bagaimana model dan strategi itu mampu menumbuhkan berpikir kritis peserta didik kita. Saya lihat beberapa ada yang memancing, cuma beberapa juga ada yang belum sampai ke sana. Yang keempat adalah creative thinking, bagaimana menciptakan para peserta didik kita itu sebagai orang-orang yang kreatif, tidak terbatas pada satu hal saja. Memancing teman-teman untuk berkreativitas itu sangat penting. Saya menerapkan itu ketika tugas proyek ini diberikan. Saya tidak batasi videonya harus menggunakan aplikasi apa, harus bagaimana konsepnya, latarnya seperti apa. Kenapa tidak saya tentukan? Agar pemikiran kritis dan kreatif dari teman-teman itu muncul. Mungkin di awal pembuatan proyek ini teman-teman akan merasa kok pusing banget tugasnya gitu ya. Cuma dari kepusingan itu teman-teman mulai menggali, mulai berimajinasi itu, mulai berpikir, mulai menyusun konsep bagaimana sebaiknya video yang teman-teman buat. Jadi esensialnya itu begitu. Bagaimana seorang guru itu bisa memberikan ruang untuk menumbuhkan berpikir kritis dan kreatif dari peserta didiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan video dari kualitas video. Kenapa tugasnya harus video, teman-teman? Jadi kita sebagai guru hari ini harus hadir dengan berbagai metode, dengan berbagai media begitu. Kita pun harus memiliki kecerdasan ganda, bahkan multiple intelligence gitu kan. Sebagaimana Mas Menteri dikatakan, kita harus banyak kompetensi yang harus kita bisa lakukan. Teman-teman nanti sebagai guru bisa misalnya sebagai YouTuber juga di situ. Bisa sebagai TikToker yang membagikan konten-konten pembelajaran sehingga memberikan manfaat yang lebih baik bagi teman-teman maupun bagi lingkungan teman-teman sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya dari kualitas video itu juga harus diperhatikan. Jadi silakan ya, seharusnya bikin video itu sebaik-baiknya gitu. Ya, ada beberapa yang asal-asalan, yang penting tugasnya selesai dan sebagainya. Itu pasti gak paham tuh makna dari tugas ini sesungguhnya apa begitu ya. Nah, gitu. Oke, barangkali itu teman-teman. Dan satu lagi yang terpenting yang harus saya sampaikan, bahwa hari ini kita telah masuk ke tahun keempat. Di tahun keempat kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan di situ. Apa saja yang harus kita perhatikan? Bahwa kurikulum merdeka itu sejatinya memberikan ruang aktualisasi, memberikan ruang inovasi, memberikan ruang yang lebih kepada siswa untuk berpikir secara lebih bebas, secara lebih inovatif begitu. Nah, kemudian lagi kita dalam kurikulum merdeka itu juga kita harus bisa memahami bahwa ada beberapa poin di mana materi itu ditekankan adalah materi-materi esensial. Teman-teman pun harus mulai menelaah materi-materi PKN di SD, mana materi yang esensial dan mana materi yang sekiranya tidak terlalu esensial. Itu penting dalam implementasi kurikulum merdeka.
Nah, barangkali itu teman-teman, saya membuat video ini karena zoomnya sangat terbatas, kemudian juga di jam 1:30 nanti saya ada kegiatan lebih lanjut, jadi mungkin melalui video ini saya kira lebih efektif dan efisien. Jadi silakan teman-teman PGSD untuk meninggalkan komentar di kolom komentar agar bisa saya deteksi siapa yang menonton dan siapa yang tidak menonton. Terima kasih teman-teman semuanya atas segala perhatian, dan saya memohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya jika dalam pembelajaran ini kurang maksimal. Kita akan bertemu lagi di pekan ujian akhir semester. Soalnya nanti adalah soal uraian. Saya tidak suka dengan soal pilihan ganda begitu. Jadi silakan dipelajari hal-hal yang sudah diberikan oleh dosen, baik oleh Ibu Triani maupun oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.